Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Okay, who is absent today? No? No one? Okay. Okay. I want you to express or describe your feeling with emoticons and show on your face. Can you show that emoticon? Okay? Nampak gigi. Kalau misal kamu senang aja, berarti jangan nampak gigi. Kalau kamu biasa aja, berarti Flag. oke. Jawab itu ekspresi apa? Sekarang silakan berhadapan, saling berhadapan. Jika ibu bilang kita, ya kita mencoba menjaga kanan si hijau, sedangkan si hijau menarik, paham? Dua, tiga, hidung. Hitam. Now, this is our agreement. Okay, I give you 1 minute to read the information on the slide. Silakan. Kemudian, assessment like always ada afektif, kognitif, dan psikomotor. Ya, oke. I want one of you to read the information of learning objective our learning today. Okay, Abiu. Students are able to correctly draw spectrum plot of divided data. Students are able to correctly interpret direction, positive, negative, and correlation, and the spread of relationship between variables. This you can draw scatter plot, interpret trend direction, and then you can make logical decision from contextual problem. Okay. Before that, let's try perception. Jadi persepsi ini adalah bagian dari yang harus kalian materi pelajaran sebelum kalian belajar scatter plot. Oke. Raya. Oke, saya akan tunjuk satu garis, satu titik, oke. Then you determine coordinate of the point, oke? Oke, this one. Ini berada pada koordinat apa? Titiknya, titik koordinatnya. Nampak? Tidak nampak? Pak, 2,4. Betul sekali. Oke, nanti silakan angkat tangan siapa yang kira-kira bisa menjawab, oke? Oke. Pertama itu ada antara suhu versus es krim. Jadi kita melihat apa hubungan dari variabel-variabel yang ada di slide. Oke, suhu versus es krim. Apa hubungannya? Makin tinggi suhu, semakin cepat kegagalan. Bagus, benar. Semakin suhunya panas, es krimnya makin cepat. Kalau misal kalian pedas itu kalian minum jus. Ya. Benar, minum jus. Benar. Air, intinya air. Benar. Intinya air. Ya. Dingin. Akhirnya benar. Hujan versus payung. Kalau hujan pakai payung. Kalau hujan pakai payung. Lalu dalam scatter plot itu dia ada independen dan dependent variabel. Apa itu independent variabel? Adalah variabel yang mempengaruhi, sedangkan dependent adalah variabel yang dipengaruhi. Oke, this picture is scatter plot. Scatter plot itu adalah diagram sebaran yang digunakan untuk menganalisis keterkaitan atau ada tidaknya hubungan antara dua variabel atau variabel invariant. Oke.
kalian tentukan independen dan dependennya. Kalian buat bagi skala yang sama baik jarak maupun skala angka. Selanjutnya masukkan angka. Kalau positif itu seperti apa, Dawas? Naik ke atas, Iya, yaitu dari kiri naik ke kanan ke atas. Dari kiri yang turun naik ke atas ke kanan. Kalau negatif malah kebalikannya. Ketika X-nya naik, maka Y-nya tuh. Kalau nomor relasi bagaimana, Zafran? Ada naik turun tidak? Tidak. Tidak naik turun, tapi dia Caca. aja. Contohnya, misal dalam bidang kesehatan apa, Nak? Ada yang tahu? Detak jantung dengan umur atau usia. Oke. Coba dilihat dulu masalahnya. Kalau nggak bacakan masalah yang ada di slide. Data ini dapat dianalisis menggunakan diagram pencar untuk mengetahui pola hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhi kejadian banjir. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi banjir yang terjadi di perumahan yang terletak di sekitar. Apakah terdapat hubungan antara rata-rata ketinggian banjir dan jarak perumahan dari aliran sungai di Bekasi? Ini adalah sajian disajikan tabel yang memuat nama perumahan, jarak dari sungai dan tinggi banjir. Ketinggian banjir dan jarak perumahan dari Bekasi. Break the problem down into its component. Jadi permasalahan itu dipecah menjadi komponen-komponen. Ada seperti yang kita tahu tadi, ada independen dan dependent variable ya. Kemudian abstraction menggunakan skala yang tepat untuk menggambar scatter plotnya. Dan yang terakhir itu adalah algoritma design. Kalian selesaikan dulu dengan langkah-langkah yang sudah kalian. Oke, silakan diskusikan dengan kelompok kalian selama 30. Panjang jaraknya, jadi lebih rendah banjir. 24, 28. Next is presentation. Oke, siapa yang mau presentasi untuk bagian pertama? Saya. Oke, kelompok. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan soal nomor 1 independen variabel X itu yang mempengaruhi. Jadi yang pertama itu ada variabelnya itu jarak perumahan dari aliran sungai, itu variabel X. Jarak dari sungai itu dekat, cuma 60 meter. Jadi tinggi banjirnya itu tinggi 110 meter. Nah, ada yang berbeda dengan yang dipaparkan teman kalian? Ada Ya, sama semua. Sudah tepat ya? terima kasih. Apabila ada salah kata dan ada yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5 berarti. Jawabannya itu ada approximately linear. Siapa yang jawab itu? Karena dia Menurun, kiri kanan. kanan ya betul. Kalau kita satu variabel lagi, variabel variabelnya Menurun. Akan tinggi airnya itu lebih tinggi daripada yang lain. Kalau makin jauh mereka dari arus sungai, maka proses itu
itu akan jauh dari banjir. Terus kita juga akan belajar tentang statement cloud, yaitu menggambar titik-titik hujan. Sekian dari saya, ada yang ingin ditanyakan? Ada.